Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lamira Yeri Ramala, NIM 19016098. Untuk melengkapi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang karya sastra angkatan 66. Sebelum lanjut ke dalam video, harapan saya semoga ibu dan bapak serta teman-teman di luar sana tetap dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah. Baik, sebelum lanjut ke dalam materi, saya harap teman-teman telah memahami materi yang telah saya share sebelumnya tentang sejarah angkatan sastra periode 50. Lanjut ke dalam materi yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, sejarah perkembangan sastra pada periode angkatan 66. Nama angkatan 66 pertama kali digunakan oleh H.B. Jassin, yang mana di dalamnya terdapat prosa dan puisi. Di dalam buku ini, untuk pertama kalinya H.B. Jassin menyampaikan penolakannya terhadap periode 50 dengan mengutip pernyataan Ajib Rusidi dalam Simposium Sastra Pekan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960. Secara politis, lahirnya angkatan ini dibelatar belakangi oleh pergolakan politik dalam masyarakat dan penyelewengan para pemimpin negara yang tidak memiliki moral, agama, dan keadilan demi kepentingan pribadi dan golongan. Akhirnya, dengan semangat kebangkitan angkatan 66, masyarakat menolak kebudayaan didominasi oleh politik. Perlawanan ini dilakukan oleh semua kalangan, yang diawali oleh pergerakan mahasiswa dengan melakukan pemberontakan di seluruh daerah-daerah Indonesia. Selanjutnya, saya masuk ke dalam pengarang dan karya sastra. Dalam pengarang dan karya sastra angkatan 66 ini, ada beberapa pengarang. Yang pertama, Taufik Ismail dengan karyanya yang pertama, Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Yang kedua, Tirani dan Benteng. Yang pengarang kedua, Abdul Hadi MH, di mana karya-karyanya yang pertama, Meditasi, yang terbit pada tahun 1975. Yang kedua, Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur, yang terbit pada tahun 1975. Pengarang yang ketiga, Supardi Djoko Damono, dengan karyanya yang pertama, Dukamu Abadi, yang terbit pada tahun 1969. Yang kedua, Mata Pisau, yang terbit pada tahun 1974. Karya sastra yang menonjol pada angkatan 66 ini adalah yang pertama, Pagar Kawat Berduri, karya Toha Mukhtar. Yang kedua, Tirani dan Benteng, karya Taufik Ismail. Yang ketiga, Para Piai, yang karya Umar Khayyam. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya, Lekra dan Pengarang Keagamaan. Peristiwa politik ini berimplikasi pada paham sastra yang berkembang pada saat itu, di mana terdapat dua golongan. Golongan pertama yaitu penulis yang bergabung ke dalam Lekra. Yang kedua, para seniman yang menandatangani manifest kebudayaan. Selain itu, terdapat para sastrawan yang tidak tergabung ke dalam dua golongan ini, namun mereka masih dalam posisi yang netral. Lekra mulanya bukanlah lembaga budaya PKI, menjadi salah satu media dalam metode penyerangan terhadap berbagai bidang PKI yang agresif. Serangan dilakukan kepada orang-orang yang tidak mau mendukung PKI. Salah satu tokoh yang diserang adalah Hamka. Baik, saya masuk ke dalam manifest kebudayaan. Pada awal bulan Agustus 1963, di Bogor dan di Jakarta, diadakan pertemuan-pertemuan antara tokoh budaya, pengarang, dan seniman lainnya untuk membahas manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan adalah perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para budayawan dan sastrawan akibat tekanan yang bertambah
yang bertambah besar dari pihak komunis dan para pemimpin bangsa yang menyelewengkan negara. Hasil rumusan ini dibawa ke dalam sidang lengkap pada tanggal 24 Agustus 1963. Sekarang, saya lanjut ke dalam perbedaan antara karya sastra angkatan 66 dengan karya sastra periode 50-an. Angkatan 66. Yang pertama, mulai dikenal dengan gaya epik atau bercerita dalam puisi. Yang kedua, puisinya menggambarkan kemuraman hati yang menderita. Yang ketiga, prosanya menggambarkan masalah kehidupan. Yang keempat, banyak terdapat penggunaan retorika dan slogan dalam puisi. Yang kelima, munculnya puisi mantra dan prosa surrealisme. Adapun angkatan 50. Yang pertama, kebanyakan tentang protes sosial dan politik. Yang kedua, mulai dikenal dengan gaya epik. Yang ketiga, menggunakan gaya retorika dan slogan. Yang keempat, cerita berlatarkan perang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana dan terutama sekali untuk saya sendiri. Maaf bila ada terdapat salah pengucapan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.